Halo, what's up brother and sister, sobat ringkas film. Semoga sehat selalu, banyak rezeki dan selalu bahagia ya. Ambil posisi senyaman mungkin, tarik nafas. Atau yang males nonton bisa diputar video ini untuk pengantar tidur ya. Selamat rebahan dan selamat menonton. Jumpa lagi di channel Ringkas Film. Kali ini kita akan menguliti dan membahas film tentang obat yang bisa membuat orang menjadi jenius dalam sekejap. Sidewalk. Film ini diawali oleh adegan di mana seseorang yang kusut urakan dan miskin bernama Eddie. Eddie tinggal di kosan kecilnya dengan pekerjaan menulis buku novel. Apesnya, dia baru aja diputusin pacarnya Lindy karena telat setoran. Tunggu dulu, maksudnya telat mengumpulkan cicilan tulisan untuk novelnya. Well, even though everything you say is true, I still love you. Don't You should propose. Why not? Setelah habis diputusin mantan, Eddie berjalan pulang ke kosannya. Di jalan ia ketemu dengan Vernon, mantan adik iparnya dari mantan istrinya dulu, Melissa. Wadaw, playboy juga Eddie bin kampret ini. Vernon kerjaannya adalah pengedar narkoba. Saking hebatnya di dunia narkoba, Eddie ditawarin obat misterius yang kemudian kita sebut dengan NZT-48. Tapi biar mudah, kita sebut obat kuat aja ya. Vernon juga sempat ngomong, obat ini dapat memacu reseptor otak dengan cara tertentu. Manusia hanya dapat memanfaatkan 20% dari kapasitas otak. Tapi dengan pil ini kemudian dapat mengakses 100% kapasitas otaknya. Eddie pun disuruh cicip itu obat. Sesampainya di kosan, Eddie dihadang ibu kos yang marah-marah gara-gara Eddie telat bayar kosannya. Karena udah minum obat kuat tadi, Eddie tiba-tiba cemerlang dan peka sama ibu kosnya yang lagi nyusun skripsi kuliah hukumnya. Karena efek cerdas obat kuat, Eddie pun bisa ngajarin ibu kos untuk nyusun skripsi. Sampai akhirnya Skidi papap dengan ibu kosnya. Bener-bener keluar nih bakatnya terpendam Eddie menjadi fuckboy. Efek dari obat kuat rupanya nggak segitu doang. Eddie bahkan bisa beres-beres kosan yang berantakan kayak kandang ayam. Dan bisa nyelesain tugas buku novelnya hanya dalam satu malam. Karena obat hanyalah obat, di pagi hari efeknya udah nggak berasa. Eddie jadi Eddie yang blow on lagi rupanya. Eddie pun mikir untuk nemuin lagi si Vernon untuk minta obat kuat lagi. Tapi si Vernon rupanya mau ospek si Eddie dulu nih untuk jadi pembantunya. Setelah beres dengan ospeknya, Eddie kaget waktu kembali ke rumah Vernon. Rupanya dia udah mokat. Nggak tahu tuh siapa yang bunuh. Eddie langsung telepon Pak Polisi dan melaporkan peristiwa pembunuhan tersebut. Report a murder? Namanya juga Eddie bin Kadal. Sembari nunggu polisi datang, dia pun mikir nih kesempatan yang pas untuk nyari stok obat persediaan Vernon, yang akhirnya ketemu di bawah oven beserta buku dan uang. Rezeki nomplok ini pikirnya. Dengan obat itu, Eddie dapat mengetahui segalanya tentang apapun. Otaknya mengeluarkan semua hal, semua yang pernah dibaca, didengar, atau dilihatnya. Lebih tertata rapi dan jelas di dalam otaknya. Eddie pun dapat menulis buku hanya dalam waktu 4 hari dan mampu menguasai bahasa asing dalam waktu singkat. About everything. Sure, you get a short rush in the winter. Let's go home, let's pop a beer, and let's live off the insurance. Jadi jenius parah nih orang. Nggak berhenti di situ aja, karena Eddie udah cerdas luar biasa. Dia pindah dari penulis buku dan menjadi pialang saham. Walaupun modal yang utang dari mafia Rusia bernama Gendon. Gennady maksudnya. Modal dari Gennady dia gunakan untuk main saham dan akhirnya Eddie pun tajir melintir. Gimana nggak kaya bro? Dia minjem $100.000. Bisa digandain berkali-kali lipat. Kalau di sini udah dapat gelar deka nih si Eddie alias dukun. Oleh karena itu, nama Eddie pun tenar. Dia tersebar di mana-mana, di majalah, di berita,
Sampai akhirnya ada pengusaha pialang saham juga yang sudah sukses bernama Carl Van Loon, pemain saham partai besar, mengajak Eddie untuk kerjasama dan bisa mengambil alih musuhnya yaitu Mr. Ed Wood, rivalnya. Eddie pun balikan sama mantan pacarnya, Lindy. Intinya sih gitu guys, mantan mah kalau kita udah tajir pasti ngajak balikan. Namanya juga obat, pasti ada efek samping dong. Eddie mulai ngerasa nggak beres kalau dia telat minum obatnya. Badannya jadi lemas, nggak bisa mikir. Bahkan saat ada tugas penting dari bosnya Carl Van Loon, Eddie pun ngeblank. Karena telat tuh dia minum obatnya. Bahkan Eddie nggak sadar, rupanya dia udah ngebunuh salah satu artis di kota New York pada saat sakau. Dan Eddie pun dituduh dong jadi tersangkanya. Lalu Eddie semakin gelisah. Eddie sadar telah menggunakan obat kuat berlebih hingga menyebabkan efek samping pada dirinya, yaitu waktu yang hilang karena segala sesuatu bergerak dengan sangat cepat, aktivitas yang penuh hingar-bingar, denyut jantung yang tidak teratur, dan sampai dia sempat mengalami muntah-muntah. Eddie kemudian dihubungi oleh mantan istrinya Melissa. Rupanya si Melissa ini juga dulu pernah minum obat itu tuh guys. Tapi sudah lama dan versi downgrade-nya. Sedangkan yang diminum Eddie ini adalah versi upgrade atau versi ultimate daripada obat tersebut. Lebih buruk lagi, ia belajar bahwa kalau dia berhenti mengonsumsi obat kuat itu, maka dapat mengakibatkan masalah kesehatan, bahkan mentalnya, dan mungkin bisa menyebabkan kematian. Tidak kehabisan akal, Eddie kemudian mencoba menghubungi orang lain yang mungkin tahu mengenai obat kuat tersebut. Namun Eddie belajar bahwa di antara klien Vernon yang ada di buku sakunya yang telah dihubungi oleh si Eddie, 3 orang meninggal dan sisanya sakit. Melissa kemudian memperingatkan Eddie untuk segera menghentikan meminum obat kuat tersebut secara berkala. Kalau bahasanya dia direhabilitasi lah supaya tidak kecanduan lagi, tetapi dengan dosis yang dikurangi secara berkala. Namun usaha tersebut membuatnya menderita, di mana dia mulai merasa sakit dan tidak dapat berjalan menuju rumahnya. Bukannya ke rumah sakit, ia malah ke kantornya pacarnya, si Lindy, dan mencoba meminta tolong kepada Lindy untuk mengambilkan obatnya. Eddie mengungkapkan kecanduannya akan obat itu. Lindy sebenarnya enggan untuk mengambilkan obat yang disimpan tersembunyi di apartemennya Lindy dan membawakannya untuk Eddie yang masih ada di kantornya dalam keadaan sakau. It's really simple, babe. I need my pills. Namun, dalam perjalanan Lindy, ia dikejar oleh lelaki misterius yang pernah mengejar Eddie. Dan itu menjadi jelas bahwa dia adalah orang yang sangat berbahaya dan psikopat. Karena saat itu dia telah membunuh 2 orang yang akan berupaya menyelamatkan Lindy. Saat dia melarikan diri, melalui telepon, Eddie meyakinkan Lindy untuk meminum salah satu obatnya yang akan membuat dia menjadi kuat dan dapat menemukan cara untuk melarikan diri dengan berani. Meskipun Eddie selamat, Lindy yakin bahwa ia akan menghancurkan dirinya sendiri ketika ia mengkonsumsi obat tersebut. You were different before. Eddie pulang menuju apartemennya. Di jalan, ia bertemu dengan mafia Rusia yang dulu meminjamkan uang kepadanya untuk memain saham. Dia itu pun mengancam Eddie harus menyediakan dan mensuplai obat itu kepadanya setiap minggunya. Eddie masih rutin mengkonsumsi obat itu sampai tingkat yang lebih tinggi, yang kemudian menggunakan kekayaannya yang telah ia kumpulkan untuk menyewa suatu ilmuwan untuk memodifikasi obat kuat itu. Sebuah proses yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. 2 bulan setelah Eddie mulai mengkonsumsi obat kuat lagi, dia membantu Cole dengan menjadi pialang merger perusahaannya dengan pengusaha saingannya Hank Edward. Sebelum kesepakatan 2 perusahaan dilakukan, Edward jatuh sakit guys. Melihat pria misterius yang waktu itu mengejar si Lindy dan Eddie, rupanya pria tersebut bekerja untuk Edward. Eddie menyadari misi sejati orang itu adalah untuk mencuri obat miliknya, untuk diberikan kepada Edward yang sedang sakau juga rupanya.
Rupanya Ed Wood juga pemakai obat kuat ini nih. Simpanan obat Eddie kemudian dicuri oleh pengacaranya sendiri, Maurice Brand, dari jas Eddie yang banyak kantongnya itu loh. Dan terungkap bahwa Brand juga bekerja untuk Ed Wood. Karena udah jarang setoran obat kuat dengan Gendon dan dua orangnya mencari Eddie dan mengikuti Eddie ke rumahnya. Rupanya guys, teknik konsumsi obat Gendon dan Eddie berbeda guys. Rupanya kalau Eddie diminum, sedangkan Gendon langsung disuntik agar dapat efek yang lebih cepat dan langsung mengalir ke aliran darahnya. Namun Eddie berhasil membunuh mereka semua. Karena Eddie udah sekarat banget, dan dia pikir hanya obat kuat terakhir yang ada di aliran darah Gendon yang bisa menolongnya, dia pun langsung meminum aliran darah Gendon yang sudah meninggal. Buset, udah kayak cuplikan film-film efek pecandu narkoba akut gitu zaman kita sosialisasi SMA dulu. Tak lama setelah kejadian itu, Ed Wood kemudian meninggal karena sakitnya, dan Brand pengacaranya dulu memiliki obat kuat yang disimpan untuk dirinya sendiri. Eddie setuju untuk bekerja dengan pria misterius itu. Tujuannya untuk mengambil obat yang telah dicuri oleh pengacaranya dulu di rumahnya. Akhirnya, Eddie dan pria misterius itu pun berhasil mengambil alih obat tersebut. 9 tahun kemudian, buku Eddie telah diterbitkan berjudul Illuminating the Dark Fields, yang merupakan referensi terhadap film ini. Dan Eddie mencalonkan diri menjadi Senat Amerika Serikat. Di tengah kampanyenya, Carl Van Loon mendekatinya dan mengatakan kalau dia akan membeli perusahaan farmasi yang memproduksi obat kuat tersebut. Carl memintanya untuk bekerja sama dengan menawarkan sebuah pasokan obat kuat tak terbatas. Namun Eddie harus menggunakan posisi politiknya untuk mempertimbangkan rencana Carl tersebut. Dia menolak mentah-mentah dan mengatakan bahwa dia tidak lagi membutuhkan obat itu karena ia dan timnya telah menciptakan obat dosis permanen yang tidak ada efek sampingnya. Wow, gila bener bro. Jadi obat kuat itu bisa dibuat gak ada efek sampingnya dan permanen, gak harus minum terus. Pada adegan ini, Eddie bagai cenayang level max. Dia udah bisa nebak nih masa depan. Bahkan 2 minggu ke depan dia udah tahu nih bakal gimana. Tambah jenius ultimate gila Eddie sekarang. I see everything, Carl. That van's gonna rear in that taxi. What? What van? Udah, gitu aja endingnya. Terus Eddie ngapain? Mau jadi presiden? Atau dia mau jadi flash disk? Pernah kan nonton film yang itu, yang dia minum obat terus jadi flash disk? Beda-beda guys, bukan film ini. Menurut gua sih ini endingnya kentang banget gitu. Apa dibikin dia udah jadi presiden kek, atau dia udah jadi elit global kek. Kalau endingnya cuman gini, ini mah gantung banget bro. Tapi dari beberapa teman katanya udah ada seriesnya nih di Netflix. Kita mungkin bisa tonton lebih detail dan mungkin ada kelanjutannya guys. Pesan yang bisa kita ambil buat kaum rebahan, sobat ringkas film, udahlah jauhi aja obat-obat kuat yang aneh-aneh. Yang herbal-herbal aja udah, nenek moyang kita dari dulu udah konsumsi tuh obat yang herbal-herbal. Sehat-sehat aja dan bahagia-bahagia aja, soalnya harta yang paling berharga adalah kesehatan cuy. Terima kasih sudah nonton di Ringkas Film. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share supaya kami bisa upgrade alat biar recordingnya enak, gak beresek-beresek.